Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadratul Mufidah, NIM 20510102029. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah diambil dari nama kota Mekah, tempat Islam lahir dan tumbuh. Kata Makkiyah merupakan kata sifat yang disandarkan kepada kota tersebut. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, terhitung sejak 17 Ramadan tahun ke-14 dari kelahiran Nabi atau 6 Agustus 610 Masehi, sampai tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari kelahiran Nabi. Sedangkan surat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai tanggal 9 Dzulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi. Ada beberapa definisi tentang Makkiyah dan Madaniyah yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan oleh berbedanya kriteria yang ditetapkan untuk menetapkan Makkiyah atau Madaniyah sebuah surat atau ayat. Imam Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran telah menyebutkan 3 perspektif definisi mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, dari perspektif masa turun, didefinisikan bahwa Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah walaupun bukan turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah sekalipun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah walaupun turun di Mekah atau Arafah. Di Al-Quran disebutkan pada surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian dari perspektif tempat turun, didefinisikan bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan di sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan di sekitarnya, seperti Uhud, Quba, dan Sul'ah. Dari perspektif objek pembicaraan atau wahyu, mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi khitab bagi orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi khitab bagi orang-orang Madinah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Puji Lestari, NIM 202101020075. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Menurut Imam Al-Ja'bari, terdapat 2 cara untuk mengetahui suatu ayat atau surat termasuk Makkiyah atau Madaniyah, yaitu melalui cara simai atau periwayatan dan cara analogi atau kias membanding-bandingkan ayat yang satu dengan yang lain. 1. Melalui simai atau periwayatan. Melalui periwayatan, yaitu cara untuk mengetahui suatu ayat termasuk kategori Makkiyah atau Madaniyah, melalui riwayat valid yang berasal dari para sahabat, yaitu orang-orang yang kemungkinan besar menyaksikan turunnya ayat tersebut. Dalam kitab Al-Intisar, Abu Bakar bin Al-Bakilani menjelaskan, pengetahuan mengenai Makkiyah dan Madaniyah yang bisa dilacak pada otoritas sahabat dan tabi'in saja. 2. Melalui analogi atau kias. Ketika melakukan pengklarifikasikan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang tidak diketahui riwayat,
Para ulama menggunakan cara analogi yang bertolak dari ciri-ciri spesifik kedua klasifikasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlas Saidi, NIM 2021010200081 dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri surah Al-Makkiyah atau Al-Madaniyah. Yang pertama, Al-Makkiyah. Kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri surah atau ayat-ayat Al-Makkiyah dengan dua hal. Yang pertama, kalimat yang digunakan, dan yang kedua, kandungan atau isinya. Yang pertama, kalimat yang digunakan. Surah atau ayat-ayat Al-Makkiyah memiliki ayat atau suku kata yang pendek-pendek, dan kata-kata yang digunakan dalam ayat tersebut sangat mengesankan karena penuh dengan sajak-sajak atau syair serta ungkapan perasaan. Di dalamnya terdapat ayat sajadah, banyak amsal, qasam, dan tasbih. Gaya bahasa dalam surah atau ayat Al-Makkiyah pun juga seringkali bersifat konkret maupun realistis. Dan juga di dalam setiap surah Al-Makkiyah terdapat lafaz kalla dan ya ayyuhan nas. Ciri yang kedua yakni kandungan atau isinya. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah banyak berisikan tentang ajakan untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Makkiyah juga mengisahkan tentang para nabi dan kehidupan umat-umat terdahulu, pembuktian tentang risalah Allah Subhanahu wa taala, kebenaran akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, kedatangan hari kiamat dan segala keringanannya, penjelasan tentang surga dan segala kenikmatannya, serta neraka dan segala penderitaannya. Dan juga berisikan tentang argumentasi yang ditunjukkan untuk orang-orang musyrik. Yang kedua yakni Al-Madaniyah. Sama halnya dengan Al-Makkiyah, kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri surah atau ayat Al-Madaniyah dengan dua hal. Yang pertama, kalimat yang digunakan, dan yang kedua, kandungan atau isinya. Yang pertama, kalimat yang digunakan. Ayat atau surah-surah yang menandakan Al-Madaniyah menggunakan kata-kata atau kalimat yang bermakna mendalam, kuat, dan kokoh. Kata-kata atau kalimat dalam surah Al-Madaniyah juga menggunakan kalimat-kalimat usul serta ungkapan-ungkapan syariah. Ayat Madaniyah identik dengan ayat-ayat yang panjang, dengan menggunakan gaya bahasa yang dapat menjelaskan tujuan dan ayat tersebut, serta dapat memantapkan syariat. Ciri yang kedua yakni kandungan atau isi. Di dalam surah atau ayat Al-Madaniyah mengandung kewajiban bagi setiap makhluk serta sanksi-sanksinya, seperti perintah untuk beribadah serta beramal soleh, perintah untuk berjihad, perintah kepada ahli kitab untuk masuk Islam, perintah untuk berdakwah, dan sebagainya. Dan juga di dalam surah-surah Al-Madaniyah disebutkan tentang orang-orang munafik kecuali dalam surah Al-Ankabut, serta di dalam surah Al-Madaniyah terdapat dialog yang terjadi dengan para ahli kitab yang berisi tentang hukum dan perundang-undangan. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruq Fadilul Amin akan menjelaskan tentang klasifikasi ayat dan surat Al-Quran. Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fil Ulumil Quran, Al-Quran terdiri dari 85 surat Makkiyah dan 29 surat Madaniyah. Kendali demikian, terkadang dalam surat yang diklasifikasikan sebagai Makkiyah terdapat ayat-ayat Madaniyah. Sebaliknya, di dalam surat yang diklasifikasikan sebagai Madaniyah terdapat ayat-ayat Makkiyah. Hal ini disebabkan mengklasifikasikan surat Makkiyah dan Madaniyah dilihat dari dua cara. Yang pertama, simai, nakli, pendengaran seperti apa adanya. Dan yang kedua, kiasi ijtihad, yang bersifat ijtihad. Dan saya akan menjelaskan tentang urgensi mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. 1. Mengetahui dalam penafsiran Al-Quran. Dengan mengetahui tempat-tempat turunnya Al-Quran dapat membantu untuk memahami ayat dan menafsirkannya. Jika ada pelajaran yang dapat diambil daripada itu berbentuk lafz zumud bukan dengan menentukan sebab. Terus yang kedua, pedoman bagi langkah-langkah berdakwah. Setiap kondisi tertentu saja memerlukan ungkapan-ungkapan yang relevan, ungkapan-ungkapan dan intonasi berbeda yang digunakan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, yang memberikan informasi metodologi baik cara-cara menyampaikan dakwah agar relevan dengan orang yang diserunya.
Terus yang ketiga, memberikan informasi tentang sirah kenabawian. Penahapan turunnya wahyu seiring dengan perjalanan dakwah Nabi SAW, baik di Mekah dan di Madinah, dimulai sejak diturunkannya ayat atau wahyu pertama sampai diturunkannya wahyu terakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.